Ada 3 macam doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Yang pertama dalam kitab Syarhul Ummati Muhammadiyah, pengurus masjid Nurbillah, akhina billah, guru kita semua, Ustaz Asyar, kawan-kawan guru BKR Rasulullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang insya Allah dicintai dan disayangi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Langsung saja, di dalam kitab Al-Kabair pernah diceritakan ada seorang sahabat datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu seorang sahabat ini bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, a'ra'ait?" Wahai Rasulullah, apa pendapat engkau wahai Rasulullah? Bagaimana pendapat engkau ya Rasulullah? Seandainya saya ini salat 5 waktu tepat pada waktunya, wasumtu Ramadan, saya telah puasa di bulan Ramadan, wa adaitu zakata, saya telah membayar zakat, wa hajjatul baitul haram, saya telah naik haji, famadzal ya Rasulullah, kira-kira pahala untuk saya apa ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sahabat ini batakun, ya Rasulullah, kayak apa mun ulun ini sudah sembahyang 5 waktu tepat pada waktunya, ulun sudah puasa di bulan Ramadan, ulun sudah membayar zakat, ulun sudah naik haji, kira-kira pamadzal ya Rasulullah, kira-kira pahala pakai ulun apa ya Rasulullah? Maka dijawab Rasulullah, kalau itu yang kamu lakukan, salat 5 waktu tepat pada waktunya, engkau telah puasa di bulan Ramadan, engkau telah membayar zakat, engkau telah naik haji karena engkau mampu, kalau itu yang kamu lakukan, kata Rasulullah, kalau kamu meninggal dunia, kamu akan dikumpulkan dengan para nabi, para rasul, dan akan dimasukkan ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali, kata Rasulullah, kecuali, kata Rasulullah, kalau engkau durhaka kepada kedua orang tuamu, senang menyakiti hati kedua orang tuamu, membuat orang tuamu menangis, membuat orang tuamu sakit hati, membuat orang tuamu tidak senang dengan perilakumu, maka salatmu, hajimu, puasamu, zakatmu akan sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mohon maaf, ini renungan bagi kita semua. Kita ini merasa benar, ni ulun aja banglah, ni ulun. Kalau Fian insya Allah sama. Kita ini merasa benar, mohon maaf, mohon maaf. Rancak muntung kita ini tanyaring pada kuitan kita. Bujur kada? Bujur kada? Rancak muntung kita ini tanyaring pada kuitan kita. Kadang-kadang mengiau kuitan, ya Allah, keras suaranya. Inya kali mendengar Bang Ustaz Tejar. Tugin keras tugin kada mendengar. Mohon maaf, dalam kitab Al-Kabair, barang siapa memiliki orang tua yang pendengarannya tidak jelas, lalu dia tidak mengangkat suaranya, tapi dia datangi orang tuanya, digutilnya, "Ma, ayo makanan, ma, ayo tulakan, ma, ayo kita." Artinya, inya kali bakuriak. Ini ada mulai dapur sampai ke Panarung kedengaran. "Ma, oh, ma, oh, ma, ay. Ini kuitan kah kucing kah?" Mohon maaf. Padahal barang siapa yang mendekati orang tuanya agar suaranya tidak keras karena dia punya akhlak, punya adab kepada orang tuanya, maka yang demikian itu lebih baik daripada ibadah 1 tahun berbicara dengan orang tua dengan kelembutan. Kita ini kadang-kadang, ya Allah, kasihan kuitan.
Maka wani manggaratak kuitan. Kasihan kuitan ya Allah. Hati-hati, hati-hati. Mohon maaf. Sering kadang-kadang pander kita lebih keras daripada kuitan kita. Sering kadang-kadang orang tua kita bapander satu kata, dua kata, kita menjawabnya kadang-kadang puluhan kata, ratusan kata. Mohon maaf, sering sikap kita yang membuat orang tua kita menangis. Bahkan ada orang tua ngomong, "Abah, aku kada wani lawan inya tuh." Kuitan kada wani lawan anak bakar ramat anaknya. Artinya kada wani apa? Aku kada wani bapander lawan inya itu. Kalau minta salah pander, aku dimamainya. Aku kada wani lawan inya tuh. Amun tak salah pander, aku disarikinya. Biar jagin ku pendam rasa sakit hati ku ini, disimpani sidin sampai sidin meninggal dunia. Demi Allah, anak yang demikian tidak akan pernah bahagia, tidak akan pernah sukses, tidak akan pernah mendapatkan keberkahan dunia dan akhirat. Hati-hati. Beuntung pian kalau besi kuitan tu berucap itu untung. Artinya aku nakai kada senang ikam tu kai itu nah. Aku kada senang ikam tu kai itu, aku kada senang ikam tu kai itu. Untung pian. Tapi kalau kuitan mendendam dalam hati, kenapa? Karena kada wani. Kada wani lawan anak kada wani. Ya tadi bakal amat anaknya. Kada wani. Kenapa kada wani? Bisa membihau. Membihau tu napa lah? Membihau tu apa? Membihau. Oh, Bu, membihau tu apa, Bu? Naham. Melawan lain, melawan membihau tu. Model kayak menggeratak kuitan tu lah. Mohon maaf, ulun berdiri gini. Nyaman lah kesampihan, bahaya dah. Keluar paparutan lah. Pak, mohon maaf, ulun ulang-ulang. Ini kita ni kadang-kadang hidup ni banyak tapaling. Tahu tapaling tu lah. Tapa huruf. Tahu tapa huruf tu lah. Tapaling. Kita ni kadang-kadang, mohon maaf, jangan tersinggung, introspeksi diri saja. Kadang-kadang lawan ustaz hormat benar. Ulun kada melarang, bagus menghormati orang yang memiliki ilmu agama, bagus. Lawan ulama kadang-kadang hormat benar. Lawan habaib kadang-kadang hormat benar, bagus. Karena menghormati al ulama warasatul anbiya. Karena ulama itu pewaris para nabi. Hormati dan hargai para ulama. Tapi mohon maaf, kadang-kadang lawan tuan guru, lawan ulama, ya Allah, hormatnya luar biasa. Jauh-jauh sudah nak betunduk nah. Hendak mencium tangan betunduk nah. Menciumnya bolak-balik ke pulang, berbunyi ya pulang. Memaluk ke pulang. Mbah memaluk sidin masuk memalingakan ke sandal ke pulang. Bila besi mobil, lawang mobilnya dibukakan. Bila kursinya elektrik diaturakan, sekira sidin nyaman duduk. Baik menghormati ulama. Tapi pertanyaannya sekarang, suah lawan kuitan kayak itu? Jawab masing-masing. Harus angkat tangan gin. Mohon maaf, suah lawan kuitan kayak itu? Alhamdulillah mensuah. Ada ini kuitan ya Allah. Jangankan memalingak, jangankan mencium bolak-balik, kuitan aja jangankan disuruh masuk ke mobil dibukakan lawang, kuitan digasak. Lakasi. Oh, masih memasang sandal nah. Tak pasang sandal ketua RT sebelah nah. Mohon maaf, hati-hati ini kuitan kita nih. Kuitan kita demi Allah. Hari ini ulun bisa berdiri di sini. Hari ini ulun bisa ceramah hari ini demi Allah, bukan karena ulun, tapi karena doa kuitan ulun di tengah malam. Mohon maaf, hari ini ulun bisa berbicara di sini, hari ini bisa memiliki ilmu walaupun sedikit demi Allah, bukan karena ulun, tapi karena doa orang tua kita. Dan doa orang tua kita la turaddu, tidak akan pernah ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya ibu, Bu, masih hidup? Alhamdulillah. Kalau imat yan baik payah kita. Bu, bila pian bayi si anak ibu doakan. Kenapa? Karena doa pian lebih makbul daripada doa 100 walinya Allah. Pian bayi si anak ma obat Dastrol, Dobel L2, Tommy, Robinson, Birwait, Baram. Apalagi sambungannya? Sahabat?
enek, jenit, atau malaga campur spiritus lon banyu aki. Mintu jangankan pian hantu gin mati. Mohon maaf, bayi si anak nakal, buntat, mabuk. Mohon maaf ibu, doakan anak kita. Doakan anak kita dengan penuh keikhlasan, dengan penuh ketulusan. Insya Allah, senakal apapun anak kita akan menjadi anak yang baik. Kenapa? Karena doa orang tua la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Cuma mohon maaf kalau berisi anak nakal, tolong doakan. Jangan disumpahi. Nyada kuitan ini penyumpahan benar lawan anak. Bungul tuh bahembur. Sehari itu kayak membaca Asmaul Husna 99 kali bungulnya sehari. Lambat mandi, bungul. Lambat makan, bungul. Lambat sekolah, bungul. Lambat guring, bungul. Maka bungulnya luncup hamuntungnya. Bungul. Mohon maaf. Hati-hati. Apa yang dikatakan orang tua akan menjadi jumlah doa lambat laun akan terjadi kepada anak-anak kita. Jangan menyambat bungul, jangan menyumpah anak. Ini ada yang orang tua nih penyumpahan benar, ada yang tega menyambat anak. Warik takajut anak pian mamanya kalau jangan. Mohon maaf, amun hendak menyumpah juga ganti sumpahnya lawan sumpah baik. Mohon maaf, kibit parutnya. Tapi apa? Beuntung. Tapi beuntung. Jangan sudah tambung. Kasihan anak palut biru tampuk pulang. Hati-hati. Mohon maaf, tapi Ustaz aku mahir menyumpah, Pang. Jangankan anak abah nyigin kesumpahi. Oh, mang ini nih, bila mati gede behinak kurang nih. Mohon maaf, kembali kepada pembicaraan kita. Kita sadar kita banyak salah lawan kuitan kita. Makanya dikatakan apa? Kullu dzunubi yuakhirullahu ma syaa ila yaumil qiyamah. Semua dosa, semua kemaksiatan bisa dilambatkan Allah siksanya sampai hari kiamat. Dosa apa saja, yang senang mabuk, yang senang berjudi, yang senang minum minuman keras, yang senang berzina, bisa dilambatkan oleh Allah siksanya sampai hari kiamat. Kecuali kata Rasulullah, orang yang durhaka kepada kedua orang tuanya, maka ajabnya kontan di dunia. Paling tidak dia tidak pernah mendapatkan ketenangan jiwa dan kebahagiaan batin, dan menyebabkan dia meninggal dunia dalam keadaan su'ul khatimah, tidak membawa iman. Bahkan dalam kitab Nujhatul Majalis, wa man bara liwalidayhi fir Ramadan, barang siapa yang berbakti kepada orang tuanya di bulan Ramadan. Alhamdulillah sekarang bulan hidup keberapa? Ke-15 ke Hanyar? Hidup keberapa? Hidup ke 22. Sama di Panarung sama. Mohon maaf, barang siapa yang berbuat baik, berbakti kepada orang tuanya di bulan Ramadan, alhamdulillah, baik si kuitan masih hidup, baik istilah mendatangi kuitannya di bulan Ramadan. Amun inya dipuntun, datangi ke rumahnya baik istilah. Amun inya di Panarung, datangi kuitan baik istilah. Barang siapa yang dengan sengaja mendatangi orang tuanya di bulan Ramadan, watanalu yadah, diambilnya tangan kuitannya, datanginya kuitannya, digutilnya kuitannya, diambilnya tangan kuitannya, lalu dia cium tangan orang tuanya, lalu dia ngomong,
ulun banyak-banyak minta ridho, ulun banyak-banyak minta maaf. Ulun sadar selama ini banyak pamanderan ulun yang menyakiti hati sampean. Ulun sadar selama ini banyak sikap ulun yang menyakiti hati sampean. Diciumnya tangan orang tuanya dengan penuh keikhlasan dan ketulusan, seraya meminta maaf kepada orang tuanya. Maka anak yang demikian, kata Rasulullah, ana kafilu, saya menjamin masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Maka ayo yang baisi kuitan masih hidup, bulik sembahyang subuh ngini, datangi kuitan kita, sungkem kepada kuitan kita. Kapan perlu cium kaki orang tua kita, ngomong kepada orang tua kita, ma ulun minta ridho, ma ulun minta maaf, doakan ulun agar hidup ulun berkah. Maka tatkala orang tuanya ngomong, nak engkau saya ridai dunia dan akhirat, insyaallah itulah keberkahan dalam hidup kita. Mohon maaf, hormati dan sayangilah orang tua kita. Nah, hujan harinya kedengaran kah? Ada tes 1 2 kedengaran kah? Mohon maaf. Makanya ada doa yang sangat, ada 3 macam doa yang sangat dikabulkan oleh Allah. Yang pertama dalam kitab Syarhul Ummati Muhammadiyah, yang pertama adalah da'watul walid 'alal walad. Yang kedua adalah da'watul mazlum. Yang ketiga adalah da'watus saum hatta yuftir. Yang pertama adalah doa orang tua kepada anaknya. Saya pengen cerita. Boleh saya cerita atau tidak? Nah, kada mendengar sakone. Boleh kada cerita atau tidak? Dulu ada cerita Bapak Ibu. Ada orang tua ini memiliki anak nakalnya luar biasa. Senang mabuk, senang berjudi, semua maksiat dia kerjakan. Tapi anak ini memiliki orang tua yang sabarnya luar biasa. Anaknya mabuk, orang tuanya menangis, tapi tidak pernah satu kata pun menyumpah anaknya. Kalau anaknya datang dalam keadaan tengah malam, dalam keadaan mabuk, sakit hati Sidin, menangis Sidin, tapi Sidin tidak pernah satu kata pun menyumpah anaknya. Jadi orang tuanya nih sabar benar. Ringkas cerita, pernah suatu saat, kalau tidak salah nama beliau ini adalah Abdurrahman. Ringkas cerita, pernah suatu saat Abdurrahman pulang dalam keadaan mabuk, maka kuitan tuha bebinian ha pulang. Kuitan lakinya sudah meninggal dunia, setiap malam membukai anak dalam keadaan mabuk. Kena tengah malam datang mabuk, besok datang mabuk, besok datang mabuk, menangis kuitannya. Tapi dia tidak mengadukan kepada tetangganya, dia tidak mengadukan kepada orang lain. Kalau beliau sakit hati melihat kelakuan anaknya, beliau ambil air wudu, bermunajat kepada Allah, memohon kepada Allah. Kenapa? Karena yang memiliki hati Abdurrahman adalah Allah. Ringkas cerita, mohon maaf, di tengah malam antara mabuk dan tidak, Abdurrahman ini terinjak tulisan, kalau tidak salah kalimatnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Abdurrahman ini antara mabuk dan tidak, lalu dia terinjak tulisan itu. Setelah dia terinjak tulisan itu, tatkala dia memandang ke bawah, di saat itu orang tuanya di tengah malam bermunajat kepada Allah, ya Allah, yang memiliki hati Abdurrahman adalah Engkau ya Allah.
Hambamu tidak mampu menjadikan anak hambamu menjadi anak yang soleh. Hambamu tidak mampu menjadikan anak hambamu menjadi anak yang taat kepada Engkau ya Allah. Tapi saya meminta kepada Allah, berikanlah hidayah kepada anakmu. Tatkala Abdurrahman melihat tulisan itu, dia ambil tulisan itu. Tatkala dia mengambil tulisan itu, Allah memberikan hidayah karena orang tuanya selalu mendoakan anaknya. Maka menurut riwayat, akhirnya Abdurrahman menjadi walinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa? Karena kesabaran orang tuanya. Maka mohon maaf bila berisi anak nakal, doakan. Jangan disumpah serapahi. Doakan. Kita ini kadang-kadang aneh, lawan tuan guru minta banyu, seorang ada suah mendoakan anak. Kemana-mana memintakan banyu. Kada lagi babotol badrom, bilang batangki banyu, ke Martapura, kemana-mana. Coba bangun tengah malam, minta kepada Allah. Coba tatkala sujud terakhir, minta kepada Allah. Coba tatkala hari-hari yang istimewa, minta kepada Allah. Insya Allah doa orang tua la turaddu, tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Cuma mohon maaf, saya kira doa itu dikabulkan ada syaratnya. Apa syaratnya? Ada adabnya. Apa adab berdoa? Yang pertama, saya kira doa dikabulkan, tolong kalau berdoa itu tangan diangkat, serius minta kepada Allah. Bagaimana cara mengangkatnya? Mohon maaf, ada 3 versi. Pertama, ada yang berdoa itu kata Rasulullah, angkatlah tangan kamu sampai kelihatan peputihan ketiak kamu. Bagi yang putih, kalaunya hirangan ketiak. Yang kedua, angkatlah tangan kamu sejajar dengan pundak kamu. Ini pundak kita sejajar. Boleh rapat, boleh jarang. Yang ketiga, dalam kitab Nawailul Autar ada juga yang berdoa itu tangannya seperti ini. Tapi mohon maaf, kadada yang berdoa itu tangannya di lantuhut. Tahu biar lantuhut itulah. Bersandar ha pulang. Kupiah kayaknya. Maka maaminakan koler ha pulang. Amin. Amin. Ngintu meminta kamu mulut kah? Cuma ulun ada bisi kawan, mohon maaf, ulun ada bisi kawan. Bilanya berdoa tuh kada mulawas paling-paling berapa detik? Kada sampai 5 detik. Bila berdoa ampi, ulun takuni, apa pinta ikam? Apa jarnya? Ya Allah, ulun minta yang kayak semalam. Artinya semalam Tuhan ingat aja jar. Tuh kada disuruh diangkat tangan. Cuma kalau ulun pribadi, ini ulun pribadi, ulun kada menyuruh, ulun kada kayak ini berdoa. Mohon maaf, ulun kada tinggi kayak ini. Ulun bukan menyalahkan kada. Kenapa? Karena kalau doa angka ini tinggi, kalau doanya pendek kada apa-apa, masih sanggup nih. Amun doanya panjang, ulun yakin nih, bisa mundur teratur nih. Makanya standar kayak ini aja nah, kayak ini. Karena sering ulun sampaikan, berdoa ini mun terlalu panjang yang maaminakan kada ikhlas lagi. Bujur kada? Amin. Maka mohon maaf, standar. Yang kedua, berdoa itu saya kira dikabulkan oleh Allah mulai dulu dengan pujian kepada Allah. Apa pujian kepada Allah? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Lalu bersalawat kepada Rasulullah. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Kenapa memuji Allah? Karena dengan memuji Allah lah, maka kata Nabi, berdoalah dengan asmaul husna, maka doa engkau akan diijabah oleh Allah. Kenapa bersalawat kepada Rasulullah? Karena doa kita dia akan sampai kecuali bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jakanya ibarat menulis surat itu, ulun ingat waktu sekolah di pesantren, ulun ingat kalau menulis surat itu lawan kuitan apa?
kepada yang terhormat ibunda sekeluarga. Bersama surat ini Anakda kabarkan bahwasanya Anakda dalam keadaan sehat walafiat. Semoga ibunda sekeluarga begitu juga hendaknya. Dengan datangnya surat ini Anakda beritahu bahwasanya Anakda habis duit. Yang intinya yang mana? Yang intinya yang mana? Habis duitnya itu. Yang lainnya tuh mukadimah aja. Kayak tujuh lawan Allah, puji dulu Allah, bersalawat dulu kepada Rasulullah, lalu apa yang kita pinta insya Allah akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang terakhir, maka amun pian buai kita semua kadakawa tengah malam manahajud karena berat, paling tidak tatkala sujud terakhir mintalah kepada Allah apa yang kita prioritaskan dalam hidup ini, minta kepada Allah. Sujud terakhir boleh agak lawas sedikit minta kepada Allah, boleh. Cuma mohon maaf bagi imam jangan terlalu lawas sujudnya. Kalau imam sujudnya terlalu lawas, kasihan makmum. 2 kali menjinguk dah, bebulik pulang. Jadi kalau imam jangan terlalu lawas. Tapi kalau kita makmum boleh agak lama minta kepada Allah. Cuma fikih mengatur kalau waktu salat, kalau pengen meminta kepada Allah harus dengan bahasa Arab. Kalau dilafazkan, kalau diucapkan. Boleh dengan bahasa Banjar, boleh dengan bahasa Jawa, boleh dengan bahasa Inggris kalau dalam hati. Tapi kalau diucapkan batal. Kalau waktu sembahyang, ya Allah, ulun hendak benar sugih. Sekalinya kawan dihiga mendengar aku gin hendak dua aja. Nah itu ada. Jadi sujud terakhir minta kepada Allah. Mudah-mudahan dengan doa kita semua, mudah-mudahan dengan keikhlasan kita mendoakan anak-anak kita, insya Allah anak-anak kita akan menjadi anak-anak yang soleh dan soleha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sakit sudah tenggorokan nah. Silahkan kalau ada pertanyaan ulun jawab. Amunnya kadada kita guringan harinya hujan. Silahkan, adakah pertanyaan? Terima kasih. Ayo Bekir Subuhan, adakah pertanyaan? Ini anu kah? Suaranya kada kau diangkat sedikit kah? Angkat sedikit bang, maisap. Suaranya kau diangkat lah. Kalau usah diam nggak diusah juga. Ya silakan, adakah pertanyaan? Boleh. Tes 1 2. Nilain mic itu lah. Boleh, adakah yang takun? Ya silakan. Alhamdulillah. Ya. Umma, ngayon mo iba kalahiya berdiri. Ya. Pertanyaannya apa? Ketika sholat ini waktu saya ambil itu kan saya dengan salam kan? Nggih. Yang kalau itu ketika salam itu ada ya sebagai imam biasanya itu ketika salat Assalamualaikum warahmatullahi itu bacaannya itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atau sampai warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Nah, terus di situ kan ada juga mengenai kalau kita mendengarkan suara salah maka jadi membalas. Ya. Nah, Kayak apa itu? jadi dalam hati itu kepala saya itu kayak biasanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagus. Ya, sip. Ya, ulun jawab. Waalaikumsalam. Mic-nya ini pecah. Oke. Pertama, salam itu yang wajib, perhatikan. Salam itu yang pertama syarat salam. Yang pertama harus kedengaran telinga kita pribadi. Kada boleh salam dalam hati. Kada boleh, itu olahraga ngarannya. Jadi harus kedengaran telinga kita. Yang kedua harus alif lam syamsiah dalam bujur Ustaz lah. Alif lam syamsiah. Alif lam syamsiah ini kayak ini, misalnya as, pakai as kada boleh. Salam, assalamualaikum, assalamualaikum kada boleh. Harus as
lain yoker lain. Assalamualaikum warahmatullah. Paling sedikit assalamualaikum, paling sedikit. Hendak dapat pahala sunnah, assalamualaikum warahmatullah. Makruh ditambahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makruh. Batal ditambahi lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu itu batal. Jadi wajibnya sampai assalamualaikum. Sunahnya warahmatullah. Makruh wabarakatuh kecuali sembahyang maid, ikhtilaf ulama. Itu yang pertama. Yang kedua, salam itu yang wajib adalah ucapan assalamualaikum. Masalah menoleh kanan, menoleh kiri itu hukumnya sunat. Misal kita salam kali menoleh, assalamualaikum warahmatullah, sah. Kenapa? Di sebelah musuh. Maitihi muhanya muar. Boleh rokok. Ya Allah lah. Kalau bapak sah. Dan yang kedua, salam yang wajib hanya satu kali. Misal, pian lawas sudah hendak makan tut nih. Mana nih kantut nih lawas dah. Mulai hendak sembahyang sudah. Usalli fardhu subhi raqataini. Mana nih kantuti. Allah, manahan kantut no. Sampai bekirik-kirik sembahyang no. Sakalinya babaya. Assalamualaikum warahmatullah. Ini serius nih. Maka salat pian sah. Kenapa? Salam yang kedua hukumnya sunat. Bisa dipaham? Cuma bahari ada kisah. Nanti boleh ingat lah. Boleh gak ada kisah? Inya berduaan. Jadi yang seikong batakun. Inya batakun kada ahlinya juga. Aku tadi kawanai bakantut ya. Iyalah ya yang seikong. Iya. Cuma aku bakantut tadi bakawan. Kira-kira batalkah kadakah? Jadi jar yang kawan dihiga, kena aku liatakan kitabnya lah. Ya mungkin masalah kantutnya melihatkan kitabnya. Sekalinya babaya datang, sepakat jar 4 mazhab ya. Syafi'i, Maliki, Hambali, bahwasanya ikam itu tacirit ya. Nyata bakawan ya Allah. Jadi itu yang kedua. Salam inya ada salam yang wajib dijawab. Salam kita bertamuan, assalamualaikum, wajib dijawab. Tapi ada salam yang kada wajib dijawab. Ya tadi salam sembahyang, itu jangan dijawab. Imam, assalamualaikum, makmum, waalaikumsalam, kada wajib dijawab. Paham? Yang kedua, ada salam yang kita kada berharap jawabannya. Apa itu? Salam di kuburan. Itu kita kada berharap jawabannya. Apalagi tengah malam, assalamualaikum ya ahlal kubur. Berdirian semuaan, waalaikumsalam. Itu kita kada berharap jawabannya. Bisa dipaham? Oke. Yang kedua apa tadi? Mintu ya kalau lah. Iya sudah, selesai. Ada lagi yang lain, silakan. Sengaja ulun rinci-rincikan agar mendetail. Ada lagi? Ayo. Iya silakan. Silakan. Kalau pian langsung jawabannya aja lah. Silakan. Iya. Mohon maaf, kita sampai jam berapa? Jam 7. Ini mah ajab Ustaz ngarannya. Silakan. Waalaikumsalam. Tentang wudu. Iya, bagus. Nggih. Bagus pertanyaannya. Ayo dua boleh. Boleh.
Oke, itu kah? 2 aja kah? Oke. Pertama, habis baudu tulak ke masjid. Belum lagi imsak berokok, batal kah? Batal kalau sambil takantut. Batal. Tapi kalau berokok aja kada batal. Karena pembatal wudu itu ada beberapa macam, sekira paham. Pertama, batal wudu keluar sesuatu dari kemaluan muka dan kemaluan belakang, batal. Yang kedua, tersentuh kulit laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, batal. Yang ketiga, mohon maaf, tersentuh kemaluan dengan telapak tangan ini nah. Ini nah. Habis berwudu lalu memasang cawat. Tajapai senjata mukmin. Ai bujuran nih, tajapai. Batal kalau tajapainya ini. Atau habis berwudu gatal. Begarun aja. Batal. Tapi sekira kada batal boleh. Bila hendak begaru jangan pakai ini. Ini serius nih. Kada apa-apa, kada batal. Atau minta garuakan kawan. Yang menggaruakan kita pintar. Oke. Jadi itu pembatal wudu. Kada batal. Jadi itu, dan mohon maaf, yang batal itu pun kalau tersentuh kemaluannya. Kalau kada kemaluannya kada batal. Ulun batakun lawan pian. Ini mohon maaf. Ulun kada ada niat ingin corobo, kada ada. Sekira pian paham hukum. Yang namanya kemaluan lelakian itu yang mana? Ingatlah pian. Kalau ingat lagi, kemaluan lelakian itu adalah burungnya tah. Badiama. Babinian jangan membayangkan. Burungnya tuh kalau tajapai biginya kada batal. Ini serius nih. Kalau masang selawar tajapai biginya kada batal karena itu bukan kemaluan. Atau begaru di biginya kada batal karena biginya basang kadi kada batal. Kada batal. Ya Allah. Jadi atau mohon maaf tajapai hari-hari kada batal. Yang batal itu tajapai ngintunya teh. Oke. Hah. Bulunya tuh kada kemaluan. Betakun pulang. Kalau tajapai bulu tuh kemaluan kada. Kada batal. Misalnya bulunya panjang sampai takalan tuhut sini kan. Kada batal. Karena bulu kada batal. Ini sekira paham fikih. Yang kedua sama aja, habis berwudu tajajak kotoran kucing, kada usah berwudu lagi. Cukup dibasuh batisnya. Kucingnya kalau sudah ditempeleng, basuh aja. Oke, bisa dipaham lah. Jadi kada batal, kada apa-apa. Kecuali bapak nih berokok sambil makan tuh tanyar batal. Yang kedua tadi apa? Oh, mandi junub, bagus. Amalan hari-hari nih. Tapi yang tuha ini jarang, paling-paling sebulan sekali. Yang parahnya. Mohon maaf, mandi junub. Apakah mandi biasa dulu baru mandi junub atau mandi junub dulu baru mandi biasa? Itu pertanyaannya. Sebelum ulun jawab, kalau pian junub pertama khusus bulan Ramadan. Kalau dia junub sunat mandi itu sebelum imsak, sebelum azan subuh, sunnah. Jangan mandi orang azan. Kenapa? Takutan air itu tergelincir ke telinga, tergelincir ke hidung, masuk ke batin, bisa batal. Itu pertama. Yang kedua, mandi junub itu disunatkan bersegera. Sebelum belum jawab lah. Kayak apa bersegera? Bila pian jam 12 melakukan hubungan suami istri, kalau bahasa Inggrisnya kikuk-kikuk, jam 12, maka pian jam 12 bersegera mandi sunat. Jangan menunggu subuh. Kada sanggup Ustaz teh. Dingin. Amun pian kada mandi, ini perhatikan ibu-ibu. Amun pian kada mandi, agar pian kena makan kada makruh, minum kada makruh, mohon maaf,
pian disuruh baudu. Bisa dipaham? Apabila inya kada kawa baudu, paling tidak dicuci, dibasuh, jangan disikat. Mohon maaf, bersegera. Lalu pertanyaan pian, mandi wajib itu kada disunatkan mandi dahulu, kada disunatkan juga sesudahnya mandi lagi. Kada. Mandi wajib itu yang disunatkan pertama sebelum mandi baudu, itu sunnah. Sunnah. Baudu aja, jangan mandi. Baudu aja, baudu. Kalau pian memiliki najis hukmiyah itu yang ada bau, warna dan rasa. Misalnya bekas dikamihi anak di sini, bersihkan dulu ini, sunnah. Yang kedua baudu. Yang ketiga mengubuhinya sebelah kanan dahulu, sunnah. Lalu hanya berniat. Nah, bila berniat itu dihukum niat mandi wajib sudah. Misal pian buka sahur nawaitu rabbana, mulai nawaitu itu, nah itu mandi wajib. Habisnya kada usah lagi mandi. Kebanyakan mandi garing kan. Jadi cukup baudu. Bahkan kalau beritahu lawan pian, mandi wajib itu habis mandi wajib boleh kada baudu lagi. Kenapa? Mandi wajib itu lebih kuat daripada wudu. Misal di batang lena, pian mandi nawaitu rabbal hadasi akbari, cirok pian, pung cirok timbul di Banjar, bangkak sudah, cirok pian, pak cirok, babaya berdiri, timbul langsung ke batang, langsung pian berdoa Allah majalni minat tawabina, boleh sah sembahyang tanpa wudu kada apa-apa. Kenapa? Mandi wajib lebih kuat daripada berwudu. Seperti itu. Bisa dipaham lah? Oke. Jangan lagi lah mandi kayak itu. Ya. Ada lagi yang lain. Terakhir penutup. Ada lagi? Ayo silahkan. Kita 5:30 sedang ayam pian lah. Habisnya kita menganupat kandangan lah pikir subuhan. Silahkan. Waalaikumsalam ya. Iya. Iya. Oh, iya. Waalaikumsalam. Orang puasa tapi kada sembahyang. Kira-kira ada kada orang kayak itu? Dijawab nah. Orang puasa tapi kada sembahyang. Ada kada? Ada kada? Wah, hampir separuh nih. Mohon maaf ulun batakun lawan pian. Dalam puasa itu ada dua kalimat yang berbeda. Ada namanya muhbitat, ada namanya muftirat. Ini fikih. Ini harus mendetail menjelaskannya. Muftirat itu puasanya batal, pahalanya batal. Puasanya batal, pahalanya batal, tidak ada dan wajib diqadha. Apa contohnya? Makan dan minum. Itu puasanya batal, pahalanya kada ada dan wajib diqadha. Tapi ada namanya muhbitat. Muhbitat itu puasanya tetap sah dan kada wajib diqadha, cuma pahalanya kada ada. Apa itu? Termasuk orang yang puasa kada sembahyang. Puasanya sah tapi pahalanya kada ada. Kenapa? Karena menggawi yang diharamkan oleh Allah. Karena sembahyang itu wajib, amun kada sembahyang hukumnya haram, berdosa. Tapinya puasa, maka mohon maaf puasanya sah tapi pahalanya tidak ada. Bisa dipaham? Ada lagi yang sakti, ada. Kada sembahyang subuh, sembahyang hari raya, ada juga enggak? Sembahyang subuh kada, sembahyang hari raya. Sungsung pulang tulak. Batakbir pengancangnya Allahu Akbar. Puasa kada, sembahyang kada. Ada orangnya. Ada. Ada lagi yang sakti, ada lagi. Kada sembahyang isya, sembahyang taraweh, ada lagi dah. Oke, kita olah jawabannya lah. Makanya kata Rasulullah, banyak orang yang puasa, hasil puasanya haus dan lapar saja. Pian, pertanyaan apa? Ini kada dilayani orang puntun sini. Haro kada kau bulik kita. Silakan. Maka si dini tahan betimpas 3 hari tahan. Basubarangan sungai. Silakan. Waalaikumsalam. Ya.
Oke. Waalaikumsalam. Itu aja lah pertanyaannya. Itu aja lah. Ya. Itu gini ngalih jawabannya nah. Ya Allah. Yang pertama, fitrah itu wajib. Perhatikan, ibu-ibu, fitrah itu wajib bagi orang yang memiliki kelebihan makanan siang dan malam hari raya. Misal, si A ini miskin. Lalu ada orang berfitrah lawan sidin. Misal, tak kumpul sidin baras. Cuma baras ini bila aku fitrahkan, mohon maaf, ada ayat sisa hanya untuk makan siang hari raya dan malam hari raya, maka sisanya wajib difitrahkan. Bisa dipaham? Apalagi memiliki kelebihan. Itu pertama. Yang kedua, fitrah ini wajib kalau seseorang menemui 2 juzu. Ini fikih. 2 juzu itu Ramadan ketemu, Syawal ketemu, maka dia wajib fitrah. Contoh, sekira paham. Kalau orang meninggal malam hari raya, misalnya pian meninggal malam hari raya. Pian. Jangan ulun, pian. Pian meninggal malam hari raya, maka pian wajib fitrah. Siapa yang memitrahi? Ahli warisnya. Kenapa? Karena Ramadan ketemu, Syawal ketemu, karena meninggalnya malam hari raya. Makanya bila hendak meninggal, jangan malam hari raya. Malaikat kawal berdahulu sehari itu. Saya kira kadang-kadang fitrah. Tapi sebaliknya, kalau melahirkan malam hari raya, kada wajib fitrah. Kenapa? Karena dia hanya ketemu Syawal, tapi Ramadan kada bertemuan. Makanya bila bini hendak beranak, sehari lagi ditunda sampai malam hari raya. Saya kira apa? Kada bayar fitrah. Oke, itu benar. Yang ketiga, mohon maaf, jangankan bayar fitrah. Nih baju ulun nih nah. Misalnya harganya 50.000. Misal. Walaupun ulun nukar nih 5 juta. 6 kode 300 buting. Ini baju ini misalnya 50.000. Lalu dari 50.000 ini ulun yakin benar, alhamdulillah 49 duit halal yang jelas. Lalu tak campur 1.000 yang kada halal. Secara rukun sahnya sembahyang, tapi pahalanya tidak ada. Kenapa? Tak campur duit yang haram. Paham bien lah. Apalagi itu tadi. Nyata-nyata sudah. Habis berjual hand. Ya Allah lah. Sepaket 50.000 yang paling halus. Yang tak gadal 250. Memilih aja tuh nah. Ya kalau bongnya ada, ya kalau memilih aja tuh. Difitrahi, mohon maaf demi Allah, ini ulun serius. Jangan berharap, ini penting nih. Man akalal halala ata'at jawarihuhu sya'am aba. Ini renungan bagi kita semua. Barang siapa memakan yang halal, darah dagingnya tumbuh daripada yang halal, maka Allah akan bukakan hatinya ringan ingin taat kepada Allah. Tapi sebaliknya, wa man akalal harama, barang siapa yang memakan yang haram, asa jawarihuhu sya'am aba, maka akan bermaksiatlah anggota badannya mau tidak mau. Jadi bila orang makan yang halal, insya Allah nyaman hendak taat kepada Allah. Tapi kalau makan yang haram, berat untuk taat kepada Allah, bahkan cenderung ingin bermaksiat kepada Allah. Hati-hati. Dan jangan berharap anak kita akan menjadi anak yang saleh dan salehat kalau yang kita makan daripada sesuatu yang haram. Karena kan yang dimakan ini kan menjadi darah daging, lalu menjadi saripati makanan, lalu menjadi sperma, lalu dimasukkan ke opum perempuan. Jangan berharap anak kita menjadi anak yang saleh dan susah. Kenapa? Karena sesuatu daripada yang diharamkan oleh Allah. Bisa dipaham? Jadi kalau nya bapitrah sah, cuma pahalanya kada ada. Kayak apa Ustadz Jar? Kayak itu aja. Ngalih kalau menjelaskannya. Lalu 8 asnaf, mana yang wajib?
yang lebih utama waya ini kadada lagi hamba kadada lagi. Bahkan ulun lihat di Palangkaraya ini kadada yang miskin. Kadada yang fakir. Fakir itu mohon maaf, perhatikan. Definisi fakir itu kadada gawian tetap, kadada sarabutan. Dan apa yang inya gawi kada cukup untuk nafkah keluarganya, fakir. Yang ada kita banyak miskin. Miskin itu gawian ada cuma kada cukup, itu miskin. Nah, yang Abdullah Pak, cari dulu orang yang miskin di lingkungan masjid ini dahulu. Itu yang lebih penting dan itu lebih afdal. Bisa dipaham lah, cari yang miskin dan kita ini di kota ini mohon maaf jangan tersinggung lah. Mun kada salah ulun. Miskin di kota beda dengan miskin di kampung. Kalau orang di kampung miskin dasar miskin bujur. Bisa kada makan sehari ini bisa kada makan. Kalau kita di kota ini miskin-miskinnya tetap 3 kali makan. Ada yang nasinya cuma kada mau bertambah. Kenapa? Takutan balamak. Nasinya ada. Tapi kalau di kampung ingat ulun abah ulun bahari bakesah. Abah ulun tuh menurih, tahu pian menurih tuh lah. Menurih itu apalah? Memantat. Memantat tuh lebih parah lagi bahasanya. Apa bahasa Indonesianya menurih itu ambil gatah tuh apa? Menyadap makinannya. Pokoknya mencari kakak. Jadi abah ulun tuh mohon maaf. Ulun takuni lawan sidin. Kenapa pian berokok? Ujar sidin nak kayak apa kada hendak berokok. Waktu memantat tuh nyamuk hibak. Jadi paksa berokok. Mun kada kawa rokok paikat. Jadi sidin pernah aku sidin habis tuntung memantat hendak balik ke hari hujan. Lalu hendak makan, sekalinya nasi yang dibawa tadi hibak samut yang halus-halus tuh. Mun balik ke rumah sini kada ada baras, kada kau makan juga. Ini hibak samut. Kayak apa caranya makan? Amun dipilihi, sawat pingsan lapar. Muyak Sidin, mati lampunya. Makan aja lagi. Alhamdulillah Sidin, tarasani nasi iwaknya samut. Nah, orang bahari dasar miskin bujur. Maka utamakan orang miskin di lingkungan rumah kita. Menjulung ke depak itu sedikit saja, jangan banyak. Jangan tertinggal yang miskin-miskin di sini. Bila tertinggal, ambil bertanggung jawab dunia akhirat, haknya tertinggal. Cuma pian yang kada dapat fitrah jangan sakit hati. Kenapa aku kada dapat ya? Apalagi memukuli ketua RT, jangan. Kenapa? Berarti orang menganggap pian sugih. Alhamdulillah. Jangan ketujuh jadi miskin lah terus. Mohon maaf. Demikian, terima kasih. Kalau ada pertanyaan, jawab seorangan di rumah masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.